satu tertembak. Melihat Belva yang tengah disandra oleh pria berpakaian hitam, bersama Raina membuat dua orang pria begitu geram. Liana hanya memperhatikan pria berpakaian hitam yang kini tengah berdiri menatap mereka dengan tatapan tajam. "Lepaskan kakakku, sialan! Kau masih ingin hidupkan?" ucap Salsa dengan menatap rendah ke arah mereka. Jack melihat semua pria berpakaian hitam itu. Jack melihat di punggung telapak tangan para pria itu ada tanda mata satu. "Bos, ini komplotan perdagangan wanita yang lagi bergerak bebas di seluruh dunia. Komplotan ini dipegang oleh Double Eyes," bisik Jack kepada Alex yang masih merasa pusing akibat permainan roller coaster tadi. "Dari mana?" ucap Alex menjawab Jack. "Dari tadi," ucap Jack dengan polosnya. Dia pun masih merasa pusing dengan permainan tadi. "Plak!" Tangan Alex melayang bebas kepala Jack. "Maksudnya komplotan mereka dari mana, bodoh?" umpat Alex kesal. Jack menatap sinis ke arah Alex. "Makanya kalau nanya jelas, malah nyalahin orang," ucap Jack sinis. "Lepaskan istriku!" teriak Elvano menodongkan glocnya ke arah pria yang membekap mulut istrinya. "Hahaha, berani kau menembak, maka leher wanita ini akan terlepas dari kepalanya," ucap pria itu sinis. "Lepaskan adikku, bangsat! Lihat saja, sedikit saja adikku terluka, akan kucongkel kedua matamu," ucap Belva kini dengan pandangan tajam. Saat Belva berbicara, pria yang mengukung leher Belva semakin mengeratkan lengannya yang ada di leher Belva hingga Belva batuk akibat cengkeraman pada lehernya. "Kalian semua mengapa hanya diam? Lihat mereka sedang terancam!" teriak Lillian kepada seluruh mafia itu. Semua melihat suara lengkingan dari Lillian. Dengan polosnya Lillian menatap tajam ke arah mereka semua. "Dan kau suaminya wanita itu kan, mengapa kau tak menyelamatkan istrimu?" teriak Lillian kepada Elvano. Hendra yang mendengar itu langsung menutup mulut setan kecil itu. "Diam sebelum kau yang akan mati, setan kecil," ucap Hendra kini kepada Lillian. "Kau tak lihat mereka kesakitan?" bentak Lillian. Namun kali ini Hendra memilih diam. Belva menatap Liana. Seperti sedang mengirim pesan lewat tatapan mata, Liana langsung berkedip. Seraya setuju dengan apa yang ada dalam pikiran Belva. Liana menyenggol lengan Salsa, memberikan tatapan yang sama, dengan kemampuan lemot tingkat tinggi Salsa. Tapi mengenai kode-kodean Salsa lebih paham, meskipun begitu julukan si peretas handal tetap ada dalam diri Salsa. "Woi bangsat! Kalian pakai hitam-hitam mau melayat? Atau mau reunian?" ucap Salsa berteriak kepada pria berpakaian hitam yang menodongkan senjata ke arah Raina dan Belva. Aksi saling todong-menodong membuat Raina ketakutan. Raina menggoyang-goyangkan tubuhnya. Pria berpakaian hitam itu merasa kesal dengan Raina. Dengan tangannya dia menarik rambut Raina hingga terdengar suara pekikan Raina. "Argih!" teriak Raina. Belva yang melihat itu tak bisa tinggal diam-diam. Belva melirik Liana yang sudah bergerak cepat untuk menyelamatkan Raina. Gerakan cepat Liana tidak ada satupun yang bisa membaca kemana wanita itu pergi kecuali Alex dan Elvano yang sudah mengetahui pergerakan Liana. Belva yang mual sedari tadi dalam kungkungan pria pakaian hitam itu, dia langsung menghantam perut pria itu dengan sikunya, kemudian berputar dan mengambil pisau dari jaketnya dan menyayat leher pria itu dengan gerakan tangannya yang lincah, hingga dari leher pria itu mengalir darah segar hingga mengenai pakaian Belva. Saat itu juga Liana sudah berada di belakang tubuh pria yang memegang Raina. Liana tepuk punggung pria itu hingga menoleh dirinya dan tangan yang mencengkeram leher Raina terlepas. Saat itulah Liana menusuk mata pria itu dengan pisau yang dia gunakan. Hendra yang melihat aksi Liana yang sadis membuat semua orang bergidik ngeri menatap Liana. Bukan hanya itu, para pengunjung yang menyaksikan aksi Liana dibuat kagum. Namun tidak sampai situ, sebuah senjata mengarah ke Liana,
namun dengan hitungan detik sebelum Liana tertembak, Alex lebih dulu menembak siapa saja yang menargetkan kekasihnya. Sama halnya dengan Belva, saat dia menyayat leher pria itu, seorang dari pria berpakaian hitam itu ternyata ingin menendang perut Belva. Daven yang melihat sedari tadi Belva, dia dengan cepat melayangkan tendangan keras ke pria yang hampir menendang Belva. Raina yang terlepas dari pria yang mencengkeramnya tadi, kini dia berlari ke arah suaminya, namun seseorang dari jarak jauh ternyata menargetkan Raina. Saat hendak berlari ke arah suaminya, Lilian yang melihat seseorang yang menodongkan senjata ke arah Raina. Lilian yang berada di samping Hendra langsung berlari ke arah Raina. "Dorar!" Sebuah peluru mendarat ke arah Raina, namun peluru itu bukannya mengenai Raina, namun mengenai Lilian yang berlari, kemudian memeluk tubuh Raina dan memutar tubuhnya sehingga tembakan itu mengenai Lilian. Hendra dan Elvano yang menyadari itu langsung berlari ke arah dua wanita itu. Raina syak terdiam. Sedangkan Lilian tersenyum manis ke arah Hendra. "Tolong kuburkan aku dengan layak patua," ucapnya lambat laun tubuh itu terjatuh. Sedangkan para pengawal Yakuza, Casa Nostra, The Camera dan Beethoven kini mengurus sisanya. Beda hal dengan Jack, dia lebih dulu melumpuhkan kepala komplotan penculikan itu dengan menembakkan peluru ke kedua tangan dan kaki pria itu. "Lilia!" Pekik Hendra kini menggapai tubuh mungil Lilian. Raina yang syak menatap Lilian yang terjatuh. Elvano langsung memeluk tubuh wanitanya itu. Tubuh Raina yang berkeringat dan tubuh itu bergetar hebat karena aksi tembak itu. Belva yang menyadari situasi itu, dia langsung berlari ke arah Lilian. "Bawa ke rumah sakit gadis itu segera," ucap Belva kepada Hendra. Hendra langsung menggendong tubuh Lilian yang tidak sadarkan diri. Diikuti oleh Belva dan Daven, diikuti oleh Salsa dan Jack. Sedangkan Alex menemui Liana, memeluk tubuh mungil Liana. "Mengapa kau nekat seperti tadi?" ucapnya kepada Liana. "Kak Belva sangat mengkhawatirkan Raina. Aku tidak bisa tinggal dia, menunggu kalian bertindak," ucapnya kepada Alex. "Sayang, mungkin setelah ini kita akan menghadapi masalah baru. Mereka komplotan perdagangan wanita, dan pusat mereka berada di Rusia," ucap Alex kepada Liana. "Semua akan baik-baik saja kok. Selama ada kau dan Dedi, Liana ini akan tetap baik-baik saja." Sedangkan Raina masih dalam keadaan syak. "Sayang, tenanglah, aku di sini," ucap Elvano sambil mengusap-usap kepala Raina. Raina masih dalam keadaan bengong dengan apa yang tadi dia alami. "Raina. Raina aka Avelan Patra," panggil Elvano kepada istrinya itu. "Sayang, selamatkan wanita pendek tadi, dia yang menyelamatkanku. Ayo kita temui dia," ucap Raina tersadar dari kejadian yang tadi membuat dia sempat terdiam. "Tenanglah. Kak Belva sudah pergi mengantarkan wanita itu," ucap Elvano. "Aku tidak akan tenang sampai aku melihat wanita itu bangun," ucapnya ketakutan. "Semua akan baik-baik saja. Jadi tenangkan dirimu," ucap Elvano kepada istrinya itu. "Tidak. Aku tidak bisa tenang, sayang. Gadis itu sudah menyelamatkanku 2 kali. Ayo kita ke sana," ucap Raina kini menangis. Liana yang tahu situasi itu, dia mendekat ke arah Raina. "Hei, tenanglah. Kak Belva tidak akan membiarkan wanita itu. Tenangkan dirimu, monyet kecil," ucap Liana mengusap-usap kepala Raina. Memang tinggi badan antara Liana dan Raina sedikit berbeda. Liana dengan tinggi 147, sedangkan Raina 155 membuat Liana memang terlihat lebih imut. Ya, jika Liana dan Lilian berdiri terlihat seperti teman sebaya. "Kau tidak apa-apa kan?" ucap Liana sangat lembut. "Aku tidak apa-apa, Kak. Ged, sekarang kita pergi ke mansion untuk ambil pakaian dan kau bersihkan dirimu. Dan bawa pakaian untuk Kak Belva," ucap Liana kini. Raina yang mendengar perkataan Liana hanya mengangguk setuju. Raina langsung merentangkan tangannya kepada Elvano.
Elvano yang menyadari itu langsung menggendong tubuh Raina. Hal itu membuat Liana menggelengkan kepalanya. Hormon ibu hamil memang mengubah mood mereka dalam hitungan detik, ucapnya melihat tingkah Raina. Kekacauan yang tadi kini terlihat polisi New York telah berkumpul untuk menangani kasus itu. Sedangkan Alex dan Liana harus memberikan keterangan karena melihat para mayat dari pria berpakaian hitam itu adalah aksi mereka. Alex langsung mengatakan dirinya sebagai teman Casa Nostra dan The Camera sudah membuat seluruh polisi dan keamanan negara tahu status identitas mereka yang juga ikut membantu para keamanan negara dalam mengatasi sesuatu hal. Kemudian Liana dan Alex menyusul Raina dan Elvano setelah selesai dengan sedikit pertanyaan dan sebagainya. Di satu seorang pria yang sedari tadi menatap wajah pucat Lillian dengan satu tangan menutup area bekas peluru yang menembus perut wanita itu agar darah tidak mengalir deras dari sana. Setan kecil, bangunlah. Kau jangan mati seperti ini, bodoh. Sungguh mati yang tidak alit, ucap Hendra kepada Lillian. Sadarlah. Hayu, kau tahu aku masih memerlukanmu untuk menjaga apartemen kosong itu. Kau ingat baju-baju tadi siapa yang akan gunakan jika kau mati? Kau masih berhutang padaku, ucap Hendra terus-menerus berceloteh kepada Lilian. Belva dan Daven hanya mendengar semua ocehan Hendra. Sampailah mereka pada sebuah rumah sakit yang tidak terlalu besar. Setidaknya ada alat operasi untuk membantu Belva mengambil peluru yang bersarang di dalam perut gadis itu. Tanpa menunggu lama, Hendra menggendong tubuh Lillian untuk masuk ke sebuah ruangan operasi. Belva lebih dulu mencuci tangannya agar tidak ada bakteri atau kotoran yang menempel di tubuhnya. Dia menggunakan semua pakaian operasi. Ditemani suster rumah sakit itu, kini Belva melakukan pembedahan untuk mengambil peluru yang bersarang di dalam tubuh Lillian. Hampir 2 jam proses operasi itu. Untung saja peluru itu mengenai perut Lillian. Jika saja terkena dada dan bagian-bagian vital, bisa dipastikan Lillian akan meninggal. Sedangkan Hendra yang menunggu di luar bersama Daven, kini terlihat wajah panik Hendra yang sedari tadi membuat Daven pusing akibat Hendra yang tak bisa diam berjalan mondar-mandir di hadapan Daven. Ayolah setan kecil, kau tak boleh matiin, gumanya dalam hati. Hei bekicot, tidak bisakah kau duduk diam? Kau membuat pusing dan merusak pemandanganku sedari tadi. Diamlah. Lagi pula tutup matamu jika kau terganggu. Seharusnya kau yang diam, bangsat. Suara hentakan kakimu membuatku pusing, ucap Daven menatap wajah Hendra dengan sinis. Hendra yang mendengar itu kini memilih untuk berdiri tenang di depan pintu rumah sakit itu sambil menunggu operasi Lillian selesai. Laura yang kini dikejar oleh tim kamera, kini dia langsung menaiki mobil Ferrari miliknya. Menancapkan pedal gas mobil itu dengan kecepatan tinggi. Melenggang pergi meninggalkan tempat itu. Karena keadaan ramai membuat Laura harus bergerak cepat. Dia tahu pergerakannya akan ditahu sehingga saat di perjalanan dia menepikan mobilnya itu kemudian masuk ke area yang dia siapkan motorsport. Terlihat tim Yakuza, kamera, Casa Nostra dan Beethoven kini berlari mencari keberadaan seseorang yang berpakaian hitam itu. Laura membuka pakaian hitam yang dia gunakan. Kini Laura hanya menggunakan kaos crop top dan celana legging pendek yang memang dia pakai. Penyamaran itu berubah jadi seorang gadis yang tengah asik dengan sepeda motornya. Menancapkan gas di antara para pengawal yang mengawasi perlarian tadi. Dengan santai dan berpura-pura santai, kini Laura pergi meninggalkan tempat itu. Kini dia menancapkan gas motor sport itu. Namun tak berapa lama mobil sport miliknya itu meledak hingga para pengawal yang mencari di sekitaran mobil itu harus mati karena bom keras itu. Untung saja penyamaranku tidak diketahui oleh siapapun. Tapi Dewi Fortune sepertinya berpihak padaku. Tidak ada yang menyadari jika itu aku karena mereka semua pasti berpikiran jika itu adalah pasukan Devil Eyes yang sedang beraksi dan ya tepat saat Laura ingin membunuh wanita Raina. Mungkin hari ini kau aman Raina, tapi setelah ini kau akan mati bersama dengan kenanganmu bersama Elvano, dan Elvano akan kembali dalam pelukanku, ucap Laura dengan sinis. Next Town. Bab 72 Donor Darah.
Akhirnya Raina dan Elvano telah sampai di mansion. Seperti biasa monyet kecil itu akan tertidur jika dalam perjalanan di dalam mobil, tapi kali ini dengan keadaan syak dia itu tertidur. Membawa tubuh istrinya dalam pelukan gendongannya membuat Elvano tidak tega membangunkan istrinya. Elvano dengan lembut meletakkan Raina di atas ranjang mereka. Meminta Gena dan Eli menyiapkan air hangat untuk dia membersihkan tubuh istrinya. Dengan pelan dia membuka sepatu yang digunakan Raina. Membuka outer Raina dengan pelan tanpa mengganggu Raina dari tidurnya. Namun tetap saja selembut dan sepelan apapun pergerakan Elvano, tetap saja monyet kecil itu terbangun. "Kita ada di mana?" ucap Raina kini melihat sekelilingnya. "Ada di kamar sayang," ucap Elvano lembut sambil membersihkan kaki istrinya dengan air hangat yang dibawakan oleh Gena. "Sayang, kita harus melihat gadis yang menyelamatkanku tadi," ucap Raina dengan panik. "Ada Hendra yang mengurusnya. Sini kemarilah," ucap Raina agar Elvano ke sampingnya yang tengah membersihkan kakinya. Elvano yang mendengar panggilan istrinya itu menggeserkan air yang dia gunakan untuk membersihkan kaki istrinya itu, kemudian mendekat ke arah Raina istrinya. Berbaring di samping istrinya yang terbaring. Raina langsung mendorong suaminya itu dan naik ke atas tubuh suaminya itu. Elvano yang mendapat aksi Raina yang spontan itu membuat Elvano hanya pasrah. Menangkup wajah tampan suaminya itu. "Tuan Kadal Air yang terhormat, mengapa kau memberikan semua tugas kepada bekicot jelek itu?" ucap Raina sambil memanyunkan bibirnya. Melihat tingkah Raina seperti anak-anak itu membuat Elvano merasa gemas. "Karena dia bisa menanganinya sayang," ucap Elvano mengalungkan tangannya ke leher istrinya itu. "Dengarkan aku, yang ditolong perempuan tadi aku atau bekicot itu? Kau. Terus dia sampai seperti itu berarti terluka karena melindungi aku atau bekicot itu? Kau. Terus yang harusnya menolong wanita itu siapa? Hendra," ucap Elvano dengan polosnya. "Gabriel Elvano Berovan," pekik Raina sambil berdecak pinggang. "Apa saya anggik," ucap Elvano terus menggoda Raina. "Ayo ke sana, aku tak ingin menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih sayang," ucap Raina dengan memohon kepada suaminya. "Kau istirahat saja, dan kita tunggu info dari Hendra saja ya," ucap Elvano sambil memainkan jari istrinya. "Tidak. Jika kau tak ingin mengantarkanku maka aku sendiri yang akan pergi. Mengapa kau keras kepala monyet kecil? Kalau bukan keras namanya squishy sayang. Ayo bangun kita pergi." "Baiklah, tapi bersihkan dulu dirimu, dan bawakan juga pakaian buat kakakmu itu." "Baiklah bos." "Tata api sayang," ucap Raina kini menatap wajah Elvano dengan serius. "Tapi kenapa?" "Aku ingin belajar bela diri, sama seperti Kak Belva, Kak Laye dan Kak Salsa. Lihatlah mereka begitu keren ketika menghadapi musuh. Apalagi Kak Belva meskipun dia sedang hamil tapi dia bisa menghajar musuh," ucap Raina kini memeluk tubuh Elvano sambil membenamkan wajahnya di ceruk leher Elvano. "Tapi sayang biji Kadal Air, kita harus banyak istirahat. Lihatlah jika kau tidak ada seperti tadi." Mungkin aku udah gak di sini," ucap Raina dengan sendu. Elvano langsung meletakkan jari telunjuknya di bibir istrinya itu. "Kita akan latihan menembak dan melempar pisau seperti kakak-kakakmu itu nanti ya, dan jangan pernah berbicara seperti itu lagi. Kau akan di sini dan tetap di sini. Paham?" ucap Elvano menatap wajah cantik istrinya itu. Raina langsung memegang perutnya dengan mengelus-elus perut yang masih belum terlihat ada manusia yang sedang bersemayam di dalam. "Kalian dengar itu anak-anak Mami. Kali ini Mami setuju kalian mirip dengan Dedi kalian. Kalian harus lebih hebat dari Dedi kalian jika menghadapi musuh. Jangan seperti Mami kalian yang hanya tahu adu mulut dan makan," ucap Raina seperti menasehati anak-anaknya. Elvano hanya menggelengkan kepalanya melihat tingkah Raina yang masih sama absurdnya. "Jadi apa kau akan terus di atas sini atau mandi? Kau tak ingin melihat kakakmu?" ucap Elvano kepada istrinya.
Ayo, mandikan saja aku. Aku sedang malas gerak hari ini, ucap Raina manja. Kau yakin kadal air ini memandikanmu? Ucap Elvano menaik turunkan alisnya. Hanya mandi sayang tidak lebih. Ucap Raina dengan sinis. Kalau begitu, kemarilah Nyonya A. Ucap Elvano kini menggendong tubuh Raina dan membawa wanita itu menuju kamar mandi mereka. Di rumah sakit kini Belva sedang melakukan operasi pengambilan peluru yang bersarang di tubuh Lilian. Keahlian Belva dalam mengoperasi, sungguh diancungi jempol. Ya memang seharusnya gelar itu memang ada di diri Belva. Terkenal sebagai dokter yang terbaik. Membuat banyak dokter yang mengagumi dirinya. Tidak hanya itu, kini suster yang membantu operasi yang Belva lakukan merasa takjub dengan semua yang dilakukan Belva. Dia kekurangan darah. Seru Belva kepada dokter dan suster yang membantunya. Cek golongan darahnya segera dan cari darahnya. Ucap Belva yang tegas sambil memperhatikan denyut jantung Lilian. Hei gadis pendek, kumohon bertahanlah. Jika kau sampai mati, Raina akan memarahiku. Ucap Belva sambil mengambil peluru yang tadi bersarang di dalam perut Lilian. Dok, golongan darahnya A. Ucap suster itu. Cari Stony dan lakukan transfusi darah segera. Jika stok tidak ada golongan darah adikku Liana dan calon suaminya A. Ucap Belva kepada suster itu. Baik dok. Kini suster itu keluar dari ruangan operasi itu. Bagaimana keadaan Lilian? Ucap Hendra dengan khawatir. Maaf tuan, Nona Lilian membutuhkan darah. Golongan darah beliau adalah A, dan stok rumah sakit ini tidak ada. Ucap suster itu. Apakah dari tuan berdua ada bergolongan darah A? Tadi dokter Belva mengatakan adiknya Liana dan calon suaminya memiliki golongan darah yang sama dengan beliau. Golongan darah saya A, dok. Ucap Hendra. Baiklah tuan, mari ikut saya. Saya akan memeriksa kesehatan Anda lebih dulu. Ucap suster itu. Kini Hendra dan suster itu berjalan menuju ruangan transfusi darah. Hendra berbaring di atas berangkar untuk dicek kesehatannya apakah layak untuk melakukan pendonoran atau tidak. Suster itu mengelap lengan yang akan dilakukan pengambilan darah dengan tisu yang dibasahi dengan alkohol. Kemudian suster itu memegang sebuah suntikan. Hendra yang menatap suntikan itu mendadak terlihat sangat pucat. Sus itu untuk apa? Ucap Hendra yang gugup. Untuk mengambil sampel darah tuan. Tidak bisakah tidak menggunakan alat itu? Ucap Hendra menatap suntikan itu dengan pandangan ngeri. Hei. Ini hanya sebuah jarum tuan. Jarum ini takkan membunuhmu. Ucap suster itu terkekeh melihat Hendra yang takut akan jarum suntik. Mengapa kau tertawa? Apa kau pikir tertusuk itu tidak sakit? Aku jauh lebih baik tertembak peluru daripada jarum itu. Ucap Hendra kini sinis kepada suster itu. Tuan, jika kau seperti ini terus maka proses pengecekan darah dan transfusinya akan lama. Ucap suster itu kini. Tidak bisakah kau menyayat saja kulitku agar darahnya keluar daripada benda itu menancap di tubuhku? Tuan di mana-mana tertembak jauh lebih sakit daripada tertusuk jarum. Ucap suster itu dengan kesal. Tenanglah, ini hanya sebentar. Jika tidak maka Nona Lilian akan kehabisan darah dan kita akan kehilangan beliau. Ucap suster itu tegas. Ya sudah, lakukan sesukamu daripada setan kecil itu mati. Tapi ingat pelan-pelan. Ucap Hendra dengan sinis. Badan kekar, wajah garang, asisten pribadi Beethoven tapi takut jarum suntik. Ucap suster itu pelan dan menggelengkan kepalanya melihat tingkah Hendra. Aku mendengar ucapanmu. Umpat Hendra. Namun saat Hendra mengatakan itu suster itu langsung menancapkan jarum suntik itu. Ergi bangsat! Teriak Hendra sambil menahan kengerian dari suntik itu. Kini suster itu mengabaikan semua umpatan Hendra. Meninggalkan kegaduhan yang Hendra buat karena sebuah jarum suntik.
Kini sepasang suami istri memasuki area rumah sakit. Elvano keluar dari kursi kemudi kemudian membuka pintu mobil tempat Raina yang tertidur sepanjang perjalanan. "Sayang, bangun!" ucapnya lembut sambil mengusap-usap pipi istrinya itu. "Han!" ucap Raina yang masih memejamkan matanya. "Kita sudah sampai, sayang," ucapnya kepada Raina. "Sampai di mana?" ucap Raina dengan serak. "Astaga! Rumah sakit. Kau sendiri yang meminta untuk melihat gadis yang menolongmu itu," ucap Elvano kini. "Oh ya, aku lupa. Gendong saya, Ang," ucapnya manja merentangkan tangannya. Elvano membuka seatbelt Raina kemudian menggendong tubuh Raina ala koala. Raina terlihat sangat manja dengan suaminya. Tak memperdulikan semua orang yang memperhatikannya. Kini terlihat ruangan operasi itu masih berwarna merah lampu yang menandakan bahwa operasi masih berlanjut. Terlihat Raina masih anteng dalam pelukan suaminya. "Bagaimana?" ucap Elvano kepada Hendra yang terlihat sangat pucat. "Dia kekurangan darah, Tuan," ucap Hendra. "Terus? Golongan darah ya? Ah, apa kau yang melakukan pendonoran? Hem dan juga Tuan Alex. Kau berani? Anda lihat!" ucap Hendra kesal karena tuannya secara tidak langsung meledeknya. "Mengapa wajahmu seperti habis dikejar setan?" ucap Raina sinis kepada Hendra. "Wajahnya seperti itu karena jarum suntik," ucap Elvano dengan datarnya. "Hahaha. Apa? Kau takut dengan jarum suntik? Badan saja yang kekar, jarum suntik takut," ucap Raina meledak Hendra. Hendra menatap sinis ke arah nyonyanya itu. Ingin menjawab ledekan Raina, tapi dia tidak bisa karena memang dia takut dengan yang namanya jarum suntik. Kini setelah bergulat dengan waktu menunggu operasi yang memakan waktu 3 jam lebih. Kini operasi itu selesai. Belva keluar dari ruangan operasi itu. "Kak, bagaimana?" ucap Raina kepada kakaknya itu. "Kau baik-baik saja?" ucap Belva kepada adiknya yang tengah asik dalam gendongan suaminya itu. "Aku tidak apa-apa, Kak. Untung saja gadis kecil itu menolongku. Dia nggak sadar juga tubuhnya kecil," ucap Elvano dengan sinis. "Setidaknya aku lebih tinggi darinya. Kalau pendek sadar diri saja," ucap Hendra ketus. "Diamlah, aku tak bicara denganmu," sinis Raina. "Mengapa kalian membahas tinggi badan?" cetus Liana yang ada di tengah-tengah perdebatan itu. "Hehe, maaf, Kak." "Kakak tersinggung ya?" ucap Raina dengan santainya sambil terkekeh melihat ekspresi Liana. Sedangkan semua menatap sinis ke arah ibu hamil itu. Sudah, mengapa kalian jadi ribut?" ketus Belva. Terlihat kini Lilian dibawa keluar dari ruang operasi itu. "Pindahkan dia ke ruang perawatan," ucap Belva kepada para suster itu. Hendra yang melihat setan kecil itu, dengan spontan langsung mendekat ke arah Lilian. Semua menatap wajah Hendra yang terlihat sangat khawatir. "Mengapa dia terlihat khawatir seperti itu?" bisik Raina kepada Elvano. Elvano hanya menggelengkan kepalanya menjawab pertanyaan Raina. Tanpa melihat sekelilingnya, Hendra ikut mengiring Lilian memasuki ruangan di mana Lilian akan dirawat. Kini Laura menghempaskan tubuhnya ke ranjang empuk miliknya. "Selangkah lagi wanita itu mati jika wanita tadi tidak melindunginya. Siapa wanita-wanita itu? Apa mereka yang dimaksud oleh Lucas mengenai keluarga Jalang itu?" ucap Laura dengan sinis. "Bagaimanapun wanita itu tidak bisa dianggap remeh. Melihat cara wanita yang melindungi Jalang itu, dia tidak bisa dianggap remeh." Laura masih saja bersikeras untuk kembali mendapatkan Elvano. "Tapi di mana Talita sekarang? Aku sudah lama tidak menghubungi wanita bodoh itu." Sinis Laura yang tak pernah mendengar lagi tentang kabar Talita.
Kini terlihat ruangan Lilian dipenuhi oleh Raina dan yang lainnya. Berbeda dengan Hendra yang terlihat sangat khawatir. "Hei bekicot, mengapa kau terlihat sangat khawatir? Apa kau mengenal gadis ini?" ucap Raina kepada Hendra. "Iya Nyonya, dia kekasihmu?" ucap Salsa kini. "Tidak, dia hanya beban hidup yang kini membuatku khawatir," balas Hendra kepada Salsa. "Apa kau menyukainya?" ucap Liana kini. "Tidak, dia hanya punya utang kepadaku," ucap Hendra menjawab Liana. "Kalian berdua cocok menjadi suami istri," ucap Belva kini dengan santainya. "Mengapa kalian semua memojokkanku? Aku hanya belajar memanusiakan manusia," ucap Hendra kini dengan malas melihat para wanita yang meledeknya. "Siapa dia?" ucap Elvano kini memecahkan perdebatan mereka. "Dia gadis yang berniat untuk bunuh diri Tuan," ucap Hendra kini serius menjawab ucapan Elvano. "Terus kau membawa wanita itu dengan begitu mudahnya? Apa otakmu sekarang sedang kali itu sekarang?" ucap Elvano dengan menatap tajam ke arah Hendra. "Memaafkan aku Tuan, aku hanya kasihan dengannya. Bisa saja dia mata-mata atas kejadian tadi. Dia tidak mungkin seperti itu, Tuan, aku berani bersumpah." "Mengapa kau sepercaya itu? Kau tidak ingat kejadianmu dengan Talita? Jangan kau gunakan otak bodohmu itu, Hendra, di saat seperti ini." Hendra hanya terdiam mendengar kemarahan dari Elvano kepadanya. "Sayang, kau jangan menuduh bekicot itu seperti itu. Belum tentu apa yang kau pikirkan itu benar," ucap Raina kini. "Aku rasa wanita itu perempuan yang baik. Tidak mungkin dia merelakan dirinya untuk Raina jika dia mata-mata," ucap Belva. "Yang dikatakan kakak benar sayang. Bahkan ketika aku berkata kepada Kak Belva tidak ingin mati, wanita itu malah mengatakan sebenarnya dia ingin mati, tapi dia malah berniat membantu kami. Dia tidak menyelamatkanku sekali tadi sayang. Bahkan sebelum itu juga, kau lihat luka di lengannya itu juga karena melindungiku tadi. Tapi komplotan tadi memang dari kelompok Rusia dengan perdagangan wanita, dan kumpulan mereka kini sedang ditangani oleh pihak keamanan negara. Bahkan pihak Persatuan Bangsa-Bangsa meminta Casa Nostra dan The Camera untuk membantu menyelesaikan masalah ini dan wanita ini juga tidak mungkin ada sangkut pautnya," ucap Alex kini. "Kau dengar itu sayang, jangan kau membuat situasi bekicot ini jadi serba salah," ucap Raina kepada suaminya itu. "Tapi sayang, apapun itu sekarang aku harus lebih hati-hati, aku tidak ingin kau terluka," ucap Elvano kepada istrinya. Kini Hendra terlihat tidak memikirkan apapun yang sedang dibahas oleh Elvano dan yang lainnya. Dipikirkannya sekarang bagaimana keadaan setan kecil itu saat ini dan saat setan kecil itu sadar nanti, terlebih lagi tentang seseorang yang meminta dia menjadi mata-mata untuk mengawasi keluarga Berovan. Next Town. Bab 73 pulang. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam tapi Lilian masih belum sadar, mungkin akibat operasi dan obat bius membuat gadis itu belum sadarkan diri. "Hendra!" panggil Raina kepada asisten pribadi suaminya itu. "Iya Nyonya," ucap Hendra kini menatap istri tuanya itu. "Tetap di sini dan beritahu aku info apapun mengenai wanita ini saat bangun nanti. Dan setelah sadar pindahkan ke rumah sakit terbaik, karena besok Kak Belga dan lainnya akan kembali ke Italia," ucap Raina kini serius kepada asisten pribadi Elvano itu. "Baik Nyonya, terima kasih," ucap Hendra sambil menunduk. Elvano terus menatap tajam ke arah Hendra. Bagaimanapun Elvano merasa marah dengan tindakan asistennya itu, dengan semudah itu asistennya menerima orang yang baru saja dikenal. Apalagi di situasi seperti ini. Bagi Elvano, Hendra sebenarnya orang yang sangat pemilih dan juga sangat teliti, terlebih Hendra selalu waspada dengan apapun. Tapi kali ini dengan mudahnya dia mengenal seorang wanita yang ada di saat istrinya dalam keadaan terancam. Raina yang menatap suaminya begitu sinis dengan Hendra hanya mampu diam, kemudian menarik tangan suaminya agar keluar. Menyusul yang lainnya, kini mereka semua kembali ke mansion Berovan.
menyiapkan segalanya untuk kepulangan mereka besok. Sepanjang perjalanan Raina terus menatap wajah Elvano yang masih kesal dan marah dengan tindakan bodoh Hendra. "Habi!" panggil Raina lembut, namun panggilan itu terabaikan oleh Elvano yang saat ini masih memikirkan Hendra. "Habi!" panggil Raina kini sedikit kencang hingga membuat Elvano terkejut. "Iya sayang, ada apa? Apa yang kau pikirkan? Mengapa wajahmu kusut seperti itu?" "Aku tidak apa-apa sayang, mengapa kau tidak tidur?" "Biasanya kau akan tertidur saat masuk ke dalam mobil." "Aku tidak bisa tidur sampai wajahmu tidak kusut seperti itu. Aku hanya sedang lelah sayang. Tidurlah, aku akan membangunkanmu saat kita sampai mansion. Jangan kau terlalu keras kepada bekicot itu sayang. Jika selama ini kau mempercayainya, maka kau harus percaya lagi akan hal ini. Istirahatlah, kita akan bahas nanti." Ucap Elvano kini memegang tangan istrinya itu dengan lembut dan tersenyum. Raina memutuskan untuk diam dan mendengar apa yang dikatakan oleh kadal airnya itu. Bagaimanapun Raina tahu saat ini apapun yang dipikirkan Elvano adalah tentang keselamatan dirinya dan juga anak-anak mereka. Raina bersyukur apapun kejadian awal pertemuan mereka, tapi saat itulah Raina menemukan sosok yang dia cari selama ini, seseorang yang sangat mencintainya. Elvano terus memperhatikan wajah Raina yang tertidur pulas. Sesampainya di mansion, Elvano membangunkan Raina istrinya. "Sayang, kita sudah sampai," ucap Elvano dengan lembut sambil membuka seatbelt Raina. Raina langsung memeluk leher Elvano. Melihat tingkah Raina yang begitu manja kepadanya membuat Elvano semakin bahagia, karena Elvano merasa bahwa Raina sangat tergantung kepadanya. Elvano menggendong tubuh istrinya itu. "Sayang," panggil Raina dengan pelan. "Antarkan aku ke kamar Kak Belva, dan katakan pada Gena untuk membawakanku makanan, aku sangat lapar," ucap Raina kepada suaminya itu. "Ini sudah malam sayang, kita tidur di kamar saja, lagi pula biar kakakmu juga beristirahat," ucap Elvano kepada istrinya itu. "Aku ingin bermalam hari ini dengan kakak. Tapi aku tidak bisa tidur tanpamu sayang. Malam ini saja Ayolah bawa aku ke kamar kakak, aku yakin pasti dia sedang bermesraan dengan ayah itu. Kau tahu itu, mengapa kau mengganggu kesenangan orang? Bagaimana kalau kita bermesraan malam ini?" "Tidak. Aku ingin bersama kakak, antarkan aku sekarang." "Tapi sayang, ayolah sayang, malam ini saja kumohon," ucap Raina merengek kepada suaminya itu. "Baiklah, baik. Semua untukmu Nyonya," ucap Elvano kini mengalah kepada monyet kecilnya itu. Kadal air itu membawa monyet kecilnya ke kamar di mana Belva tempati. Mengetuk pintu kamar itu dengan kasar. Kakak, teriak Raina mengetuk pintu kamar Belva dengan kencang. "Sayang, kau bisa mengetuknya dengan pelan, lihat tanganmu memerah," ucap Elvano lembut yang masih setia menggendong tubuh istrinya itu. "Sayang, kau tahu ini masih biasa, dulu aku malah menendang pintu kamarnya," ucap Rain dengan senyuman tengilnya. "Tapi tanganmu akan terluka jika kau mengetuk seperti itu," ucap Elvano khawatir dengan tangan mungil istrinya itu. "Kau terlalu berlebihan, Habi. Lihat ini saja, dia tidak membukanya. Turunkan aku ingin menendang pintu ini agar dia membukanya." "Kau ini sebenarnya monyet kecil atau King Kong?" ucap Elvano kepada Raina. "Hehe, aku tetap monyet kecil yang kiowo sayangku," ucap Raina mengecup bibir Elvano. Elvano yang mendapat kecupan singkat dari istrinya itu hanya tersenyum melihat tingkah Raina yang memang tak pernah ada habisnya membuat dia tertawa dan frustasi. Namun aksi mereka berdua itu diperhatikan oleh Belva yang sudah membuka pintu kamar Mia sedari tadi. "Apa kalian akan terus bercumbu di depan ini?" ucap Belva dengan sinis. "Boleh Kak? Jika boleh aku akan mencium kadal airku lagi," ucap Raina dengan polosnya. "Apa kau masih ingin melihat rambutmu itu atau tidak?" sinis Belva. "Habi, turunkan aku.
pergilah ke kamar, aku ingin bersama kakakku malam ini. Ucap Raina meminta Elvano menurunkannya. Saat Elvano menurunkan istrinya, Raina langsung memeluk tubuh Belva. Aku ingin tidur dengan kakak, sebelum kakak pulang. Ucap Raina kini dengan sedih. Belva membalas pelukan Raina itu sambil menepuk-nepuk punggung Raina. Sayang! Teriak Belva kepada Daven yang tengah sibuk dengan tabnya, karena dia mendapatkan info mengenai banyak hal yang harus dia kerjakan saat kembali ke Italia. Iya sayang, ada apa? Teriak Daven menjawab panggilan Belva. Keluar dari kamarku, aku ingin tidur dengan adikku. Pergilah Elvano sendirian, kau bisa menggantikan posisi Raina malam ini, ucap Belva yang membuat Elvano dan Daven langsung terkejut dengan ucapan Belva. Sayang, aku jauh lebih baik tidur di kamar lain dibanding dengannya. Balas Daven. Kau pikir aku juga mau tidur denganmu? Cetus Elvano kini melenggang pergi meninggalkan kamar itu menuju kamarnya. Disusul oleh Daven sambil membawa tabnya untuk ke kamar lain, karena malam ini calon istrinya itu ingin tidur bersama dengan adiknya. Kini Hendra tidak berpindah sama sekali dari tempat di mana dia menunggu Lilian. Hei setan kecil! Mengapa kau membuatku repot seperti ini? Ucapnya menatap gadis yang masih terlelap dalam ketidaksadarannya. Kau tahu apa yang akan kujelaskan tentangmu kepada kadal air itu? Terlebih lagi kau sempat diminta untuk menjadi mata-mata dalam keluarga kecilnya. Kau tidak tahu bagaimana kadal air itu menghabisi orang-orang yang mengusiknya tanpa ampun, tak peduli itu wanita atau pria. Siapa sebenarnya dirimu? Apa kau berkata jujur atau tidak dengan semua kejadian yang kau lakukan saat ini? Ucapnya dengan semua pertanyaan yang mungkin tidak tahu jawaban yang pasti. Bagaimanapun Hendra begitu menyayangi Elvano, anak dari wanita yang sudah menyelamatkan hidupnya. Meskipun terkesan dingin dan cuek, tapi Elvano dan Hendra sudah bersama bertahun-tahun. Hendra tetap setia menunggu setan kecil itu sampai terbangun, bukan karena hal lain juga, tapi perintah dari monyet kecil yang harus dia laksanakan. Meninggalkan Hendra yang tengah menunggu setan kecil sadar, Elvano bukannya beristirahat, dia malah pergi meninggalkan mansion miliknya. Membawa Ferrari terbarunya keluar dari mansion itu menuju kediaman sang Dedi. Entah apa yang membuat dia kini kembali menginjak kediaman itu. Terlihat wajah Elvano kembali ke awal, dia tidak mengenal Raina. Siapapun yang menatap Elvano akan merasa ngeri setiap kali menatap mata yang mampu mengintimidasi seseorang. Memasuki kediaman yang memiliki banyak momen, membuat hatinya terisak setiap kali mengingat kebodohan sang Dedi. Membuka jendela kaca mobil sport itu kepada pengawal yang berjaga. Pengawal itu hanya menunduk memberi hormat kepada anak dari tuannya itu. Memasuki kediaman yang tak kalah mewah, meskipun dibanding jauh dari kediaman Elvano yang jauh lebih besar dan mewah. Dan alat komunikasi antar pelayan dan pengawal tersambung kala penjaga gerbang itu memberitahu kedatangan tuan muda mereka. Elvano memarkirkan mobil itu tepat di depan pintu utama Matthew. Melenggang masuk dengan wajah tampan itu. Matthew, di mana kau? Teriak Elvano memecahkan keheningan rumah itu. Yang membuat Elvano terkejut kala rumah itu kini kembali seperti semua. Foto keluarga kecil mereka kembali terpampang besar di rumah itu. Ada rasa rindu kepada sang Dedi, tapi kecewa dengan kebodohan yang Dedi lakukan karena wanita gila itu membuat Elvano sangat membenci Matthew. Pria tua sialan! Keluar kau atau kupecahkan kepalamu malam ini juga. Aku tidak peduli statusmu, ayahku. Teriak Elvano dengan penuh kemarahan. Sedangkan Matthew yang masih dalam keadaan lemah karena merasa menyesal dengan semua fakta yang ia tahu tentang kematian istrinya itu membuat Matthew kini merasa kehidupannya tidak berguna lagi, terlebih lagi anak satu-satunya sudah membencinya sedemikian rupa. Keluar dari kamarnya untuk menemui keributan yang dibuat oleh putranya itu. Mengapa kau berteriak seperti itu, Vano? Ucap Matthew kini dengan sendu. Apalagi yang kau rencanakan, bangsat? Apa yang kau inginkan dariku? Kematian istriku? Sama seperti istrimu. Apa maksudmu, Dedi? Tidak mengerti kau mengatakan apa, nak?
Ucap Matthew yang bingung dengan penuturan putranya itu. Kau pasti mengirimkan seseorang untuk memetai istriku. Kau pasti tahu istriku tengah mengandung anak-anakku, dan kau berniat untuk membunuhnya. Katakan saja jika kau sangat membenciku. Ucap Elvano. Tutup mulutmu. Dedi tidak tahu apa yang kau maksud, pulanglah kau pasti mabuk. Aku tidak mabuk. Aku ingin kau berkata jujur. Mengapa kau mengirimkan mata-mata kepada keluargaku? Gabriel Elvano Beethoven, apa begitu cara bicaramu kepada dadimu? Haha, kau ingin dipanggil dengan sebutan Dedi saat kau dengan teganya membiarkan ibuku mati seperti itu. Plak! Tamparan keras dari tangan Matthew kepada Elvano. Elvano yang mendapat tamparan itu melihat ada bercak darah mengalir dari sudut bibirnya. Kemudian membalas menatap tajam Matthew. Dengarkan aku, Elvano. Aku tidak ada melakukan apapun kepada istrimu terlebih lagi untuk mencelakai istri dari putraku sendiri. Dan kau pikir hanya kau yang menderita dengan kepergian Dana? Aku juga. Bahkan aku jauh lebih menderita daripadamu. Kau tidak akan pernah tahu bagaimana kehilangan wanita yang sangat kau cintai. Dan satu lagi, aku tak pernah meninggalkan ibumu saat kecelakaan itu. Dan sekarang kau menuduh dadimu tanpa bukti. Sekarang pergi keluar dari mansion ini. Teriak Matthew kini. Elvano yang mendengar itu kini berniat untuk pergi. Dengarkan aku, Matthew. Jika saja aku tahu kau dalang dari semua ini, maafkan aku jika aku sendiri yang akan menghabisimu. Pekik Elvano kini meninggalkan mansion itu. Dalam keadaan sesak, perih dan lelah, Elvano kini menaiki mobil sportnya untuk kembali ke mansion miliknya. Terlihat kini Belva, Raina sedang berbincang-bincang mulai dari hal lucu dan sampailah momen di mana Belva dengan lembut mengusap-usap rambut adiknya tidur di pelukannya. Raina. Panggil Belga lembut. Iya, Kak. Kakak sebentar lagi akan menikah. Minggu depan pernikahan kakak. Kakak harap kamu dan Elvano datang untuk menyaksikan pernikahan kakak. Aku akan datang, Kak. Iya, Kak. Kakak harap ini keputusan terbaik yang kau ambil setelah semua penderitaanmu yang kau hadapi selama ini. Aku bahagia bersama dengan Elvano, Kak. Sangat-sangat bahagia, terlepas dari statusnya, tapi dia begitu melindungiku. Kakak tahu, hanya saja kau akan selalu dihantui yang namanya dengan musuh. Kakak takut akan kehilanganmu. Bagi kakak kau segalanya. Aku akan baik-baik saja, Kak. Kau percaya saja pada Kadalair itu. Aku sangat mencintainya dan kakak. Aku tidak bisa memilih kakak ataupun dia. Jadi jangan pernah menyuruh Raina memilih Kak. Kakak takkan memaksamu, sayang. Dan kakak tahu adik kecil kakak ini tidak pernah salah dalam memilih. Aku sayang kakak, ucap Raina menangis memeluk tubuh Belva. Kakak juga sangat mencintaimu, sayang. Ucap Belva mencium puncak kepala adiknya itu. Kini ruangan itu terasa sangat sedih bagaimanapun waktu pertemuan mereka sangat singkat. Kini kediaman Beethoven terlihat sangat ramai. Belva dan yang lainnya kini bersiap akan kembali ke Italia. Raina tak henti-hentinya menangis memeluk tubuh sang kakak, dan juga Belva yang ikut menangis. Dengan kekuatan dari Liana dan Salsa, akhirnya Belva dan Raina kini siap untuk saling melepaskan. Obat-obatan untuk kandunganmu sudah kakak siapkan dan kau tinggal meminumnya. Dan jangan pernah banyak berpikir, agar tidak membuat janinmu terluka. Iya, Kak. Raina, pakailah ini, kalung ini dan anting ini ada alat pendeteksinya dan kalung ini. Dan cincin ini saat kau memutar permatanya, dia akan mengeluarkan jarum kecil dan jarum itu memiliki kadar racun. Jika kau pergi pakai ini, dan gelang ini, ada desain pisau kecilnya. Bisa kau gunakan untuk melindungi diri. Ucap Liana memberikan perhiasan yang dia desain dengan Salsa. Kak, kau membuat ini sampai sedetail ini? Ya, ini ideku dan Salsa. Meskipun kami selalu bertengkar, aku tidak bisa melihat dia terluka. Ucap Liana menatap Salsa. Terima kasih, Kak. Ucap Raina kini memeluk tubuh Liana. Jangan nakal, monyet kecil, dan ya bilang suamimu untuk mengatakan di mana dia membeli mobil-mobil limited itu, ucap Salsa terkekeh kini memeluk tubuh Raina. Setelah aksi perpisahan itu, kini Belga dan lainnya pergi ke airpark tempat jet pribadi Alex.
Elvano menatap wajah istrinya yang tampak sedih. Sambil memeluk tubuh Elvano, Raina kini menangis. Elvano menggendong tubuh istrinya itu ke kamar mereka. Elvano sendiri tidak melarang Raina menangis, bagaimanapun Belva adalah kakaknya, dan hal itu wajar karena pertemuan mereka yang sangat singkat. Next Town. Bab 74. Es krim. Monyet kecil itu sedari tadi terlihat sangat sedih. Elvano terus memujuk Raina untuk tidak menangis lagi. "Sayang, sudahlah, mengapa kau mengurung diri di kamar?" teriak Elvano dari luar kamarnya. "Pergi, aku ingin sendiri," teriak Raina. "Sudah 4 jam kau sendiri di dalam sana, kau harus mengisi perutmu dengan makanan. Ayo keluar."